Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi ini kita telah melaksanakan sholat subuh. Semoga sholat subuh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita, umatnya yang selalu dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu berkahnya diturunkannya Al-Quran ialah yaitu menjadi obat dari berbagai penyakit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi obat, ya. Di dalamnya terdapat sesuatu yang menjadi obat dan menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Qul huwa lil ladzina amanu huda wa syifa." Katakanlah Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Al-Quran adalah obat yang paling sempurna, baik itu dari penyakit hati maupun penyakit tubuh yang lainnya. Obat bagi seluruh penyakit, baik yang terlihat dengan tidak terlihat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ini adalah sesuatu yang merupakan berkahnya daripada diturunkannya Al-Quran kepada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, Ibnu Qayyim menerangkan pengaruh besar daripada Al-Quran, ya. Bagaimana bisa penyakit yang ada ini bisa melawan Al-Quran. Sedangkan apabila Al-Quran ini diturunkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur. Apabila Al-Quran diturunkan kepada bumi, maka akan terbelah bumi ini. Ya. Apalagi hanya seekor atau sejenis virus atau penyakit, ya, itu sangat kecil. Ya. Dunia saja bisa terbelah,
bumi saja bisa terbelah, gunung bisa hancur apabila diturunkannya Al-Quran. Maka subhanallah, maka tidak ada sesuatu pun penyakit hati dan tubuh melainkan di dalam Al-Quran terdapat petunjuk mengenai obat dan sebabnya serta perlindungan darinya. Maka jamaah sekalian, salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau berikan kepada dunia medis, dunia kesehatan, yaitu ialah pengobatan ruqyah syar'iyah. Pengobatan ruqyah syar'iyah. Anjuran daripada ruqyah syar'iyah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk." Tunjukkanlah ruqyah kalian kepadaku. Ruqyah itu diperbolehkan selama di dalamnya tidak terdapat syirik. Jadi jamaah sekalian, ruqyah itu terdiri dari dua. Ruqyah makanya dinamakan ruqyah syar'iyah. Ruqyah yang sebagaimana disyariatkan, sebagaimana dengan memenuhi syarat-syarat syariat Islam. Kemudian yang kedua ialah ruqyah yang berdasar kepada memohon pertolongan selain kepada Allah. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wa tamaima wa tiwala syirkun." Sesungguhnya ruqyah atau jampi-jampi, jimat dan tiwalah adalah syirik. Tiwalah ini jamaah sekalian adalah seperti seseorang laki-laki yang ingin mendapatkan perhatian daripada seorang gadis, maka dia membacakan sesuatu supaya gadis tersebut tertarik kepada dirinya. Atau sebaliknya, seorang gadis ingin tertarik kepada seorang pria. Ini dinamakan tiwala. Maka ini semua adalah termasuk syirik, termasuk syirik. Tidak dibolehkan dalam agama. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa dari kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia melakukannya. Maka dari hadis-hadis ini bahwasanya anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk melakukan ruqyah kepada saudara kita yang sedang sakit. Saudara kita yang sedang sakit. Lalu bagaimana cara meruqyah? Hal yang paling mudah. Hal yang paling mudah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya beliau pernah melakukan ruqyah mandiri. Beliau ambil salah satu segelas air Zam-Zam, kemudian beliau bacakan Al-Fatihah berkali-kali. Maka subhanallah, kata beliau, ketika beliau meminumnya, tidak lama kemudian penyakit yang beliau rasakan hilang.
Dan beliau melakukan ini, menjadikan obat ini, membacakan surah Al-Fatihah dalam sebuah segelas air itu berulang-ulang kali, sehingga beliau mendapatkan manfaat daripada ruqyah ini. Ya, jadi hal yang paling mudah kita bacakan adalah kita baca surah Al-Fatihah. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Al-Quran adalah obat, ya. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan manfaat ruqyah, ya, secara syar'i dan kelebihannya dibandingkan dengan obat-obat lainnya. Ya. Ketahuilah, ya, Ibnul Qayyim mengatakan, ketahuilah bahwa obat-obat ilahi, ya, bermanfaat bagi penyakit setelah terjadinya. Bahkan ia dapat mencegah dari berbagai penyakit sebelum masuk ke tubuh kita, sebelum masuk ke tubuh orang yang beriman. Sedangkan obat-obat alami yang dibuat oleh tangan manusia itu hanya bisa memberikan efek ketika kita sudah terkena penyakit. Jadi perbedaan daripada pengobatan, ya, Al-Quran dengan pengobatan yang dibuat oleh tangan manusia itu, kalau Al-Quran, ya, dia bisa memberikan efek atau penyembuhan setelah kita kena penyakit dan mencegah kita dari terserangnya penyakit. Sedangkan obat-obat yang dibuat oleh tangan manusia hanya memberikan efek setelah kita terkena penyakit. Itu pun kalau sembuh, ya. Maka subhanallah, maka sepatutnya kita sebagai orang yang beriman, kita jadikan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai obat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi kaum muslimin. Kita sampaikan bahwasanya Al-Quran adalah syifa, ya. Dan ini kebanyakan jamaah sekalian, masyarakat kita masih tidak percaya, ya, atau tidak meyakini, ya. Mereka meyakini bahwasanya Al-Quran hanya untuk dibaca saja, hanya untuk dibaca, setiap Jumat dibaca, ya, itu saja. Sedangkan ketika mereka terkena penyakit atau mengalami sakit, maka mereka pergi ke dukun-dukun, meminta bacaan-bacaan yang tidak jelas bacaannya. Sedangkan Al-Quran diturunkan menjadi obat bagi kita semuanya, orang-orang yang beriman. Jamaah subuh rahimakumullah, selanjutnya ada beberapa hal yang terpenting yang perlu kita jelaskan berkaitan dengan sesuatu yang beredar di kalangan masyarakat, ya. Dan kemungkinan di antara kita yang masih bingung juga terkait dengan bacaan-bacaan atau sesuatu-sesuatu yang dikaitkan dengan penyembuhan melalui Al-Quran. Yang pertama ialah membacakan Al-Quran pada air, kemudian memberikannya kepada orang sakit. Ya. Membacakan Al-Quran pada air, kemudian kita berikan kepada orang yang sakit. Nah, maka hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan Al-Quran pada air,
untuk Thabit bin Qais. Jadi Rasul pernah membacakan air untuk diberikan kepada Thabit bin Qais yang ketika itu ia sedang sakit. Kemudian yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala ia memperbolehkan pembacaan ta'awuz, perlindungan diri kepada Allah pada air. Jadi kita baca pada air ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dituangkan kepada orang yang sakit. Ia juga pernah membacakan surah Al-Falaq, surah An-Nas pada sebuah bejana, lalu ia memerintahkan untuk menuangkan kepada orang sakit. Maka hal ini membacakan Al-Quran pada air kemudian diberikan kepada orang sakit untuk diminumnya dibolehkan oleh secara syar'i. Kemudian jemaah sekalian, menulis Al-Quran atau zikir pada bejana berisi air kemudian meminumnya. Jadi ditulis huruf Al-Quran atau ayat Al-Quran, kemudian kertasnya itu dimasukkan di suatu bejana. Kemudian bejana itu diminum. Hukumnya ialah, para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan hal ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak perlu. Tapi bagi saya pribadi jamaah sekalian, kita hindari. Maka sudah cukup dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran di air itu sudah mewakili daripada, sudah cukup bagi kita untuk kita jadikan hujjah untuk ruqyah mandiri. Kemudian juga kasus terkait dengan menulis beberapa ayat Al-Quran pada anggota tubuh yang sakit. Jadi contoh, yang tangan kita sakit, tangan kita sakit, kemudian ditulislah ayat Al-Quran di tangan itu yang pada merasa sakit itu, kemudian dengan harapan bahwa penyakitnya sembuh. Kira-kira bagaimana hukumnya? Jadi hal ini sama dengan kasus yang tadi, yang sebelumnya, bahwasanya ini tidak dibenarkan, tidak dibenarkan dalam agama. Meskipun ada dalil yang menyebutkan bahwa jadi Ibnu Taimiyah pernah mengerjakan hal itu. Ini diceritakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya gurunya pernah melakukan hal itu, tetapi Ibnu Taimiyah tidak menjelaskan apa dalilnya atau hujjah sunnah yang didapat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjelaskan, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasanya mendingan kita tinggalkan. Kemudian jamaah sekalian, menggantungkan tamaim yang berasal dari Al-Quran atau lafaz-lafaz tertentu selain Al-Quran untuk mencari berkah. Jadi menggantungkan bacaan-bacaan Al-Quran di suatu kertas, kemudian kita gantung di rumah, kita gantung di mobil, kita gantung di kendaraan kita, itu hukumnya bagaimana? Inilah yang dinamakan adalah syirik. Ini dinamakan syirik, sebagaimana dijelaskan dalam buku ini bahwasanya hukum menggantung tamimah atau jimat, jika tidak berasal dari Al-Quran atau zikir
ialah hukumnya adalah haram. Bahkan ia termasuk bentuk syirik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalah syirkun." Sesungguhnya ruqyah, jampi, tamimah dan tiwalah adalah suatu syirik. Kemudian beliau juga menjelaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, barang siapa yang menggantungkan tamimah, berarti ia telah berbuat syirik. Jadi jamaah sekalian, jangan sampai ada yang bergantung-gantung di lemari, ya. Saya pernah dapat di lemarinya santri, ya. Keris kecil, ya, bentuknya seperti ini, panjangnya, keris kecil di lemarinya santri, ya, subhanallah, ya. Ini kayaknya dapat amanah dari kakeknya ini dari kampung, ya, untuk menjaga dia di pesantren, ya. Padahal, ya, di pesantren ini ada Allah yang menjaga kita, ya. Ada Allah yang menjaga kita. Tidak perlu barang-barang seperti itu. Maka santri, ya, santri perlu hal ini disadari dan dijelaskan kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita di kampung. Kita jelaskan kepada mereka bahwasanya hal-hal yang seperti ini adalah perbuatan syirik. Syirik adalah suatu dosa besar. Kemudian jamaah sekalian, menulis atau menggantungkan beberapa ayat zikir di dinding dan semacamnya dalam rangka mencari keberkahan, ya. Ini sama juga dengan yang tadi, ya. Kadang di jam dinding kita atau di ada juga Quran kecil, ya. Saya pernah dapat juga itu Quran kecil. Ini dijadikan sebagai jimat, ya. Dijadikan sebagai jimat untuk apa? Untuk melancarkan rezekinya, ya. Kadang ditaruh di gantungan kuncinya. Jadi Al-Quran kecil itu yang tidak jelas bacaan ayatnya, ya. Saya katakan itu sudah bukan Quran karena tidak jelas tulisannya, ya. Sudah tidak jelas tulisannya. Ya, bahkan sebagian masyarakat kita itu menjadikan sebagai Al-Quran dan dijadikan sebagai penjaganya. Penjaganya sebagai sebagai sesuatu yang memperlancar rezeki. Padahal hal ini tidak dibolehkan dalam agama kita, termasuk syirik, ya. Yang seharusnya adalah Al-Quran itu dijadikan sebagai barang yang mulia. Kalau digantung-gantung dalam bentuk gantungan kunci seperti itu, dibawa kemana-mana, ya, itu menurunkan tidak menghormati, tidak memuliakan Al-Quran itu, ya. Jika seandainya dia meyakini bahwasanya itu Al-Quran, maka jamaah sekalian, semoga hal-hal yang kecil ini, ya, hal-hal yang kecil ini bisa kita pahami, kemudian kita bisa sampaikan kepada masyarakat kita yang belum tahu, kasihan yang belum tahu, ya. Kita sampaikan kepada tetangga-tetangga kita, ya, bahwa hal-hal seperti ini adalah dilarang dalam agama Islam. Cukuplah ruqyah syariah untuk kita jadikan sebagai media, sebagai alat, sebagai fasilitas untuk menjadikan kita terhindar dari berbagai penyakit, baik itu terlihat maupun tidak terlihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala
selalu melindungi kita, selalu merahmati kita dalam setiap langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga pertemuan kita kali ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.